Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nima Hibadah Hanifah dengan NPM 23047 dari kelas B pada mata kuliah Hukum Asuransi. Yang saya hormati dosen pengampu, Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti, SHMH. Di sini saya akan sedikitnya membahas terkait dengan review jurnal hukum asuransi dengan judul Pembayaran Premi Asuransi Bankers Clause dalam Perjanjian Kredit ditinjau dari kajian fakta perjanjian kredit PT Bank Dinamon Mataram. Sebelum masuk kepada inti pembahasan yang akan saya sampaikan, di sini saya sedikitnya akan membahas terkait dengan sinopsis dari jurnal ini, yang dimana secara yuridis jurnal ini berkedudukan di implikasi banker clause dalam perjanjian kredit, khususnya terkait dengan kewajiban pembayaran premi asuransi serta tanggung jawab bank dalam praktik perbankan. Fokus utama penelitian diarahkan pada penentuan pihak yang secara hukum berkewajiban membayar premi, asuransi atau objek jaminan, meskipun manfaat dari klausul tersebut secara dominan diperuntukkan bagi bank sebagai kreditor. Melalui pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus pada PT Bank Dinamon Mataram, jurnal ini menegaskan bahwa kewajiban pembayaran premi tetap berada pada debitur sehingga memiliki objek jaminan sejalan dengan prinsip perjanjian dalam hukum perdata. Baik, masuk kepada inti pembahasan. Untuk identitas jurnal, judul jurnal tadi sudah saya sampaikan bahwasannya mengenai pembayaran premi asuransi Bankers Clause dalam perjanjian kredit kajian akta perjanjian kredit PT Bank Danamon Mataram. Untuk penulis ialah Atin Mariati Isnaini dari Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Untuk nama jurnal publikasi yaitu Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Untuk volume atau isu yaitu pada volume 9 isu 3 terbit pada bulan Desember tahun 2021. Untuk kredensial telah terakreditasi pada SK nomor 30 KTP 2018. Untuk ISSN garis miring DOI yaitu ISSN-nya 2477-815X DOI DX DOI.org garis miring 10.29303 garis miring IUS.V9I3.978. Baik, selanjutnya masuk kepada latar belakang dan isu hukum utama. Di sini terdapat dua hal utama dari sisi kiri dan juga sisi kanan. Untuk sisi kiri, yaitu terdapatnya beban debitur, yang dimana beban debitur adalah kewajiban pembayaran. Debitur diwajibkan membayar premi asuransi dari bankers clause untuk melindungi objek jaminan. Sedangkan terkait dengan manfaat kreditur, perlindungan penuh yaitu klausul asuransi dimasukkan murni untuk melindungi kepentingan finansial bank selaku kreditur itu sendiri. Maka dari kedua itu terbitlah dua isu hukum yang sangat menonjol. Yang pertama yaitu kewajiban normatif. Yang dipertanyakan ialah siapa pihak yang secara hukum berkewajiban membayar premi banker clause. Dan yang kedua terkait dengan tanggung jawab kelalaian. Apa bentuk tanggung jawab bank jika lalai menginformasikan jatuh tempo sehingga asuransi jaminan ditolak? Maka untuk kerangka di sini terdapatnya beberapa asas dan juga beberapa keseimbangan posisi dari perincian kredit baku itu sendiri. Yang dimana yang pertama adanya asas kebebasan berkontrak yaitu ke bawahnya yaitu adalah fakta san servanda terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang mana perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak atau bagi mereka yang terikat. Selanjutnya yaitu terkait dengan keseimbangan posisi, yang dimana diatur dalam perlindungan konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, larangan keras penggunaan klausul eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab sepihak. Terkait dengan keterbukaan informasi atau kita sebutkan utmost good faith atau uberimia fidei, yaitu asas itikat baik tertinggi dalam hukum asuransi yang menuntut kejujuran dan proporsionalitas. Untuk metode penelitian hukum normatif, yaitu terdapatnya 3 hal utama. Yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan,
yang dimana dalam jurnal ini mengkaji KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, juga Undang-Undang Perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Perasuransian, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan konseptual yang dimana analisis doktrin klausul baku, klausul eksonerasi, dan perbuatan melawan hukum atau onreh matehda. Sedangkan yang ketiga yaitu pendekatan kasus yang dimana bedah akta perjanjian kredit nomor 114 dalam hal ini PT Bank Danamon Mataram dan analisis jurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu temuan utama terkait dengan solusi normatif itu sendiri. Posisi normatif itu sendiri, yang dimana jika kita lihat dari posisi normatif hukum, kewajiban membayar premi secara hukum tetap berada pada debitur sebagai pemilik objek jaminan. Hal ini didasarkan pada dasar hukum asas fakta servanda, yaitu yang termuat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Sedangkan jika kita menilik dari realita akta perjanjian bank Danamon, bahwasannya bank diberikan kuasa mendebet rekening debitur, namun kuasa tersebut bukan merupakan kewajiban hukum bank. Bahkan dari hal ini, bank menikmati manfaat perlindungan penuh, namun secara sengaja melepaskan diri dari tanggung jawab administratif perpanjangan premi. Hal tersebut termuat dalam pasal 10 ayat 1 terkait akta. Baik, masuk pada temuan dan juga klausul eksonerasi. Pada langkah awal, adanya kelalaian dan pelepasan tanggung jawab, yang dimana klausul bank yang menolak kewajiban memperpanjang asuransi adalah klausula eksonerasi. Sedangkan untuk tahap yang kedua, yaitu terkait dengan pelanggaran undang-undang, yang mana hal ini bertentangan secara substantif dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Maka dapat dikatakan sebagaimana yaitu batal demi hukum, yaitu terdapatnya sanksi pada pasal 1337 KUH Perdata. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu perbuatan melawan hukum atau PMH, yang dimana kelalaian bank tidak menginformasikan jatuh tempo yang merugikan debitur memenuhi unsur PMH atau onreh matehda, yaitu pada pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan jika kita tinjau lebih dalam mengenai terkait dengan jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu terdapat pada nomor 3431 garing K garing PDT garing 1985 dan 1904 garing SIP garing 1982 yang menegaskan klausul yang melanggar kepatuhan bagi pihak lemah dapat dikesampingkan hakim. Selanjutnya, yaitu terkait dengan analisis kritis, kekuatan dan keterbatasan jurnal. Jika kita menilik dari dua sisi perspektif analisis kritis, jadi jika di sebelah kanan yaitu terkait dengan kekuatan dan ketajaman analisis, yang dimana terdapat 3 poin utama. Yang pertama, membongkar ketidakjelasan kontraktual yang mana sangat akurat menyoroti sifat take it or leave it dari kontrak baku yang mematikan ruang negosiasi debitur. Yang kedua, identifikasi pelanggaran utmost good faith, yang mana mengkritik bank yang menikmati asuransi namun pasif dalam menotifikasi jatuh tempo. Dan yang ketiga, validitas data, yang mana dalam hal ini didukung bukti kuat, akta notarial 114 dan juga adanya jurisprudensi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Sedangkan jika kita menilik dari keterbatasan juga ruang berkembang, itu terdapat 3 poin utama juga. Yang pertama ialah ketidakadaan putusan ingkrah, yang mana analisis masih bersifat normatif teoretis karena kasus tidak diuji secara final di peradilan. Yang kedua, peran pihak ketiga diabaikan. Tidak ada analisis mendalam mengenai posisi dan tanggung jawab perusahaan asuransi. Dan yang terakhir ialah minim alternatif penyelesaian, yang mana pengabaian peran OJK dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS sektor jasa keuangan. Baik, selanjutnya itu terkait dengan relevansi jurnal dengan relevansi RPS juga dengan relevansi jurnal ini sendiri. Terdapat 5 hal, setidaknya yang pertama ialah membahas polis, kedudukan, dan klausul.
membedah anatomi bundle clause sebagai klausul khusus ekusi perbankan. Yang kedua, terdapatnya prinsip asuransi atau utmost good faith, di mana dalam relevansi jurnal juga dijelaskan bahwasannya studi kasus pelanggaran etikat baik tertinggi oleh bank dalam pengelolaan notifikasi premi. Yang ketiga, asuransi dan perlindungan konsumen. Dalam jurnal dijelaskan bahwasannya analisis empiris pembatalan klausula eksonerasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan selanjutnya terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, yaitu pemetaan distribusi risiko yang timpang antara debitur, pembayar, dan juga bank penerima manfaat. Dan yang terakhir ialah bank 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 Sorens, yang dimana Bansker Clause sebagai wujud irisan produk perbankan dan perlindungan dari asuransi itu sendiri. Baik, yang terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan dari jurnal yang telah kita bahas sebelumnya. Terdapat 3 poin pertama, yang dimana kewajiban normatif dari debitur itu sendiri, bahwasanya secara fundamental, fakta sansar pandang yaitu kewajiban pembayaran premi tetap terhadap pada pihak debitur selaku pemilik objek jaminan. Sedangkan yang kedua terkait dengan invaliditas kontrak atau bank itu sendiri, yang mana klausul lepas tanggung jawab bank atas perpanjangan premi adalah klausul exonerasi ilegal. Klausul ini batal demi hukum karena melanggar asas keseimbangan konsumen. Sedangkan yang ketiga yaitu hak gugat hukum atau preskripsi, yang dimana kelalaian bank adalah perbuatan melawan hukum. Kasus ini membuktikan urgensi pengawasan ketat terhadap standar kontrak perbankan untuk memastikan berlakunya prinsip utmost good faith secara dua arah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.